Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 materi pendekatan open edit akan menjelaskan sedikit materi terkait pendekatan open edit di sekolah. Anggota kelompok yaitu ada Mafidah Syifa, Zaki Fahri, Fitria Budi, Yulianti, dan saya sendiri Salsabila Sofia. Untuk pengertian akan dibacakan oleh saudara Syifa. Untuk pengertian, pendekatan open ended adalah pendekatan yang memberikan suatu masalah dengan banyak penyelesaian dan banyak jawaban. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan kemampuan siswa dalam merepresentasikan masalah matematika mereka dapat meningkat. Pendekatan open ended bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun. Pendekatan open ended bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam menemukan masalah, pemahaman, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik tersebut. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, siswa berpartisipasi aktif. Pembelajaran open ended ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dengan cara berbagi ide, menemukan solusi, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada guru sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam proses belajar, tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas sehingga siswa harus menggunakan keterampilan berpikir kritis dan analisis untuk menemukan jawaban. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir tinggi. Pembelajaran open ended ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, dan analitis, serta meningkatkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Zaki. Ya, selanjutnya konsep open ended. Yang pertama, fleksibilitas jawaban. Siswa didorong untuk memberikan berbagai solusi atau interpretasi yang berbeda. Kemudian kreativitas dan inovasi. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan inovatif, mengeksplorasi ide-ide baru tanpa dibatasi oleh jawaban yang pasti. Kemudian proses berpikir kritis. Siswa diajak untuk berpikir secara mendalam dan kritis, menganalisis berbagai kemungkinan dan implikasi dari jawaban yang mereka berikan. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan eksplorasi dan diskusi. Kemudian ada diskusi dan kolaborasi. Siswa seringkali bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan berdiskusi untuk menemukan berbagai kemungkinan jawaban bersama-sama. Yang terakhir ada evaluasi formatif. Penilaian ini dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk memahami pemahaman dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan akan dibacakan oleh saudari Fitria. Ya, terkait dengan kelebihan dari pembelajaran open ended ini, pendekatan open ended, yaitu di mana pembelajaran ini akan melatih dan menumbuhkan originalitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, dan komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Yang selanjutnya adalah siswa dituntut untuk berimprovisasi, mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban siswa yang beragam. Yang selanjutnya adalah proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah dengan pendekatan ini mampu merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran karena masalahnya itu terlampau terbuka luas. Yang kedua adalah menentukan masalah yang tingkat kesulitannya itu sesuai dengan tingkat berpikir siswa yang memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan ini seringkali memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pada jam pelajaran yang lain. Yang selanjutnya adalah mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkannya sendiri atau secara berkelompok yang terkadang memerlukan berbagai sumber belajar dan itu merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi seorang siswa.
Tuan kopi Lalu adanya siswa yang kurang mampu membuat kesimpulan dan intisari. Tuan kopi mana sih bimbingan? Kira bulan apa hari? Adanya siswa yang kurang mampu membuat kesimpulan dan intisari dari proses pembelajaran sebagai baik atau tidaknya sehingga pembelajaran sering dianggap kurang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah implementasi yang akan dibacakan oleh saudari Yuli. Selanjutnya implementasi menurut Simada 1597 penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran open adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, guru memberitahukan materi yang telah diajarkan. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberi open-ended problem pada siswa. Kelima, menjawab masalah yang diberikan. Dan keenam, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk memahami masalah. Selanjutnya, siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan. Kedelapan, diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari masalah serta menyimpulkan dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir yaitu menutup. Contoh soal materi seperti materi pengukuran berat. Sebuah kotak berisi 4 kg berat gula. Setelah ditimbang bersamaan dengan kotak, beratnya menjadi 8 kg. Berapa berat kotak tersebut? Jawabannya berat kotak dapat dicari dengan cara mengurangi berat kotak gula setelah ditimbang bersamaan dengan berat gula saja, sehingga 8 kg dikurangi 4 kg jadi 4 kg ya. Jadi berat kotak tersebut adalah 4 kg. Baik, sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada,